warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yud Absor, SPDI CGP Angkatan 7 Kabupaten Grobogan PPGP Jawa Tengah tahun 2023 akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan dari tugas 2.3, yaitu lembar observasi, percakapan pra-observasi, observasi pembelajaran, dan kegiatan pasca observasi, di mana kegiatan pra-observasi kelas itu adalah merupakan kegiatan sebelum dilaksanakan kegiatan supervisi klinis dari pembelajaran yang akan dilakukan oleh rekan sejawat saya bernama Ibu Anissa Fatmawati, SPD. Beliau merupakan guru SD 4 Kronggen yang dimana saat ini sedang mengajar kelas 4. Untuk itu kita akan mulai dari awal, yaitu adalah kegiatan pra-observasi, di mana serangkaian kegiatan ini terdiri dari 3 alur. Yang pertama adalah kegiatan pra-observasi, yang kedua adalah kegiatan observasi atau supervisi akademik dan klinis, terutama adalah klinis di kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Ibu Anissa Fatmawati. Yang terakhir nanti adalah kegiatan pasca observasi, di mana kegiatan pra-observasi ini akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Anissa. Untuk itu bisa kita mulai ya, Ibu Anissa? Iya, bisa Pak. Selamat pagi Ibu Anissa Fatmawati. Selamat pagi Pak. Ya, kegiatan pada kali ini adalah kegiatan pra-observasi Ibu Anissa. Nanti akan saya jelaskan bagaimana kegiatan pra-observasi. Kegiatan pra-observasi ini adalah nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Anissa terkait dengan persiapan pembelajaran. Perlu diketahui bahwa pra-observasi itu adalah kegiatan yang saya lakukan untuk mengetahui seberapa jauh kesiapan dari Ibu Anissa di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang akan saya supervisi pada kegiatan berikutnya. Begitu ya Bu Anissa? Iya Pak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Anissa? Alhamdulillah baik Pak. Ya, alhamdulillah juga. Semangat ya Bu Anissa. Iya, semangat. Ya, gini Bu Anissa, apa yang Ibu lakukan ya ketika sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, di mana kegiatan pembelajaran itu bertujuan supaya pencapaian daripada tujuan pembelajaran itu bisa maksimal. Kira-kira apa yang Ibu lakukan sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Untuk tujuan pembelajarannya ini Pak? Ya, bisa dimulai dari tujuan pembelajarannya dulu. Kalau untuk tujuan pembelajaran yang saya harapkan itu ada 3 Pak. Yang pertama nanti itu dengan mengamati video atau gambar tentang berbagai contoh teks prosedur, diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi apa itu teks prosedur dengan tepat. Lalu yang kedua, nanti dengan diskusi bersama guru, nanti peserta didik itu dapat menyebutkan ciri-ciri teks prosedur dengan tepat. Lalu yang ketiga, dengan mengamati video atau gambar tentang contoh dari teks prosedur, diharapkan nanti peserta didik itu dapat membuat teks prosedur baik itu dalam bentuk video, gambar, atau tulisan dengan tepat. Oh gitu ya. Berdasarkan tujuan pembelajaran yang Bu Anissa sampaikan tadi, berarti kalau boleh saya konfirmasi, tujuan pembelajaran itu Ibu Anissa ambil atau tetapkan berdasarkan telah kurikulum yang Ibu Anissa pakai ya, gitu ya Bu? Iya, jadi tujuan pembelajaran saya itu mengambil dari menelaah dari kurikulum. Iya. Terus yang kedua berarti dari TPA-TP yang sesuai dengan materi yang Ibu pilih ya? Ya, untuk materi saya ambil mata pelajaran bahasa Indonesia dan materi teks prosedur. Oh, gitu, ya. Berarti sudah jelas, kita lanjut yang berikutnya. Nah, dari tujuan pembelajaran yang Ibu Anissa pilih tadi, nah,
saya pengen tahu area pengembangan apa yang tidak dicapai dengan tujuan pembelajaran tersebut. Untuk area pengembangan yang hendak saya capai itu ada 3, Pak. Untuk yang pertama itu ada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan melalui penilaian atau asesmen. Ada asesmen of learning, as learning, dan for learning itu selama dan proses pembelajaran. Dan nanti juga ada penilaian sikap, itu juga menggunakan lembar observasi, dan juga ada LKPD. Lalu yang kedua itu ada keterampilan sosial emosional, itu dalam bentuk kegiatan mindfulness, kesadaran diri, dan keterampilan berelasi. Lalu yang ketiga itu ada diferensiasi belajar siswa, itu nanti ada diferensiasi konten, proses, dan produk dengan mengidentifikasi terlebih dahulu atau pemetaan kebutuhan belajar siswa terlebih dahulu. Nanti juga LKPD-nya itu disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa dan menggunakan waktunya itu fleksibel, Pak. Oke. Iya. Berarti sudah dari penjelasan Bu Anissa, berarti sudah area pengembangannya adalah sudah komplit Bu. Berarti begini ya Bu, kalau boleh ini saya katakan bahwa di area pengembangan sudah ada aspek kognitif, tapi yang jelas penilaiannya adalah penilaian di semua dan selama proses pembelajaran. Jadi ada as learning, ada for learning, dan seterusnya. Juga penilaiannya juga ini luar biasa Bu Anissa. Jadi sudah komplit dan itu sudah dituangkan di dalam LPP-nya Bu Anissa. Jadi nanti saya lihat di bagaimana proses pembelajaran yang akan Ibu Anissa lakukan di kelas nanti. Nah, selanjutnya untuk tidak lama-lama dan untuk efektivitas waktu, untuk tadi tujuan pembelajaran sudah disebutkan dengan jelas, area pengembangannya juga sudah komplit, sudah utuh, dan sudah komprehensif. Nah, tentunya Ibu Anissa di dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut dengan area pengembangan yang tidak dicapai ini, Ibu Anissa memiliki strategi pembelajaran yang khusus dipersiapkan oleh Ibu Anissa untuk mencapai kedua tersebut. Itu menurut Ibu Anissa bagaimana strateginya dari Ibu Anissa sendiri? Ya, untuk strategi karena modul ajar yang saya rancang ini sudah berdiferensiasi, Pak, dan sudah terintegrasi dengan keterampilan sosial emosional. Jadi strateginya saya yang pertama itu mengintegrasi dulu CP dan ATP itu tadi dengan kurikulum yang berlaku di kelas 4 ini, kurikulum merdeka. Lalu yang kedua saya menggunakan metode observasi, ada juga metode snippet. Terus yang ketiga itu nanti juga ada emoji expression, Pak. Jadi nanti sebelum pembelajaran anak-anak itu nanti diminta untuk mengambil emoji satu persatu sesuai dengan perasaan yang dirasakan pada saat itu. Nanti lalu anak-anak disuruh untuk menjelaskan. Yang keempat itu nanti diferensiasi, Pak. Diferensiasi tadi kan ada diferensiasi proses, konten, dan produk. Lalu penilaiannya juga berjenjang atau peer assessment, dan selama proses pembelajaran juga ada penilaian for learning, as learning, dan of learning. Nah, kira-kira rencananya kapan ini Bu Anissa untuk bisa melaksanakan? Saya akan melaksanakan pembelajaran nanti, Pak, jam keempat di kelas 4. Jam 4 di kelas 4. Oke, itu. Berarti secara keseluruhan persiapan dari Ibu Anissa sudah komplit, sudah lengkap. Dan tapi ini ada RPP-nya ya Bu? Ada, Pak, modul ajarnya ada. Oke, siap. Berarti modul ajar sudah ada, RPP sudah ada, persiapannya. Kalau begitu alat peraga juga sudah dipersiapkan? Sudah, Pak. Untuk alat peraga saya itu membawa media PowerPoint, lalu ada video tentang contoh teks prosedur, juga ada infografis atau gambar. Ya, saya kira sudah cukup untuk percakapan observasi kelas kita hari ini. Tetap semangat Bu Anissa, nanti semoga bisa menjalankan kegiatan supervisi klinis ini dengan baik. Nah, perlu saya jelaskan kepada Ibu Anissa bahwa kegiatan supervisi klinis ini adalah
untuk mengetahui seberapa jauh penerapan daripada RPP yang Ibu Anissa buat dengan implementasinya di pembelajaran di kelas. Jadi kalau nanti sudah sesuai RPP, berarti nanti berarti sudah terpenuhi semua komponen-komponen dari modul ajar atau RPP tersebut. Nah, yang paling akhir adalah nanti ketika kegiatan supervisi klinis berupa supervisi kegiatan pembelajaran di kelas, nanti saya harapkan Ibu Anissa juga bisa menilai apakah ada yang kurang atau tidak, sehingga nanti kita ada percakapan di pasca observasi. Nah, kegiatan pasca observasi itu nanti adalah merupakan kegiatan coaching yang akan saya lakukan terkait dengan menggali informasi dari Ibu Anissa, sehingga penyelesaian dari permasalahan yang ada di dalam supervisi klinis selama pembelajaran Bu Anissa di kelas itu dapat terpecahkan dari Ibu Anissa sendiri. Begitu ya Bu Anissa. Ya, terima kasih atas waktunya hari ini, dan semoga nanti Ibu Anissa sehat selalu, bisa melaksanakan kegiatan supervisi klinis ini dengan baik dan lancar. Terima kasih Bu Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian percakapan praobservasi kali ini. Semoga membawa manfaat pada diri saya pribadi dan Bu Anissa serta murid semuanya. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami.